Saya memiliki power bank yang sepertinya sudah tidak optimal lagi. Jadi kalau selesai dicas penuh itu baru dipakai sebentar langsung habis powernya. Saya penasaran pengen lihat dalamnya apa sih isinya, siapa tahu bisa diperbaiki sendiri ya kan? Tapi kalau diperhatikan, di bodi power bank ini tidak tampak ada bautnya, jangan-jangan harus dicongkel nih. Akhirnya bisa dibuka juga casingnya, beneran tanpa baut, hanya pakai klip penjepit saja di sepanjang sisi casing. Ternyata isinya ada 4 baterai, berarti bisa nih diganti baterainya dengan yang baru biar fresh lagi. Tipe baterainya adalah 18650, 4,2 volt, 7,4 watt-hour. Di toko online banyak kok yang jual, tapi hati-hati ya karena baterai tipe ini banyak palsunya, jadi baiknya baca-baca review dari pembeli sebelumnya. Pertama-tama lepas kabel positif dan negatif baterai menggunakan solder. Selanjutnya copot plat nikel yang menempel di masing-masing kutub positif dan negatif baterai. Kemudian lepas juga isolator yang menempel di kutub positif baterai. Setelah semua baterai sudah dilepas, maka saatnya untuk dites. Pengetesan dilakukan menggunakan alat bernama Litokala, terlihat bahwa keempat baterai memiliki kapasitas di bawah 1000 mAh, ini artinya baterai sudah tidak optimal. Untuk baterai baru, saya memutuskan membeli baterai 18650 dengan kapasitas 2000 mAh. Disarankan untuk menggunakan baterai dengan tipe, merek, dan kapasitas yang sama, agar baterai bekerja optimal dan tahan lama. Setelah beberapa jam pengetesan menggunakan alat Litokala, ternyata kapasitas baterai barunya pun enggak sampai 2000 mAh yaitu antara 1600 sampai dengan 1800-an mAh. Walaupun tidak sampai 2000 mAh, tapi kapasitas baterai baru ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan baterai lama bawaan powerbank. Oke, setelah baterai baru sudah dites, sekarang saatnya kita akan install baterai baru. Pertama-tama, kita klik dulu semua permukaan positif dan negatif baterai, supaya nanti bisa gampang disolder. Kemudian, pasang stiker isolator di kutub positif dan negatif baterai. Ini berguna untuk mencegah korsleting pada kutub-kutub baterai.
Setelah kutub-kutub baterai sudah dikerik dan dipasang stiker isolator, selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing kutub dengan kabel secara paralel. Jika baterai dipasangkan secara paralel, seperti dalam diagram ini, maka voltase tetap yaitu 3,7 volt sedangkan kapasitas bertambah menjadi 8000 mAh, yaitu 2000 mAh dikali jumlah baterai 4. Keempat baterai dihubungkan secara paralel menggunakan kabel yang disolder ke masing-masing kutub baterai. Jika timah solder kurang menempel maka sebaiknya dikerik kembali kutub baterainya atau bisa juga tambahkan flux ke mata solder sebelum menempelkan timahnya ke kutub baterai. Untuk memastikan jika kabel sudah menempel kuat atau belum, lakukan dengan angkat rangkaian baterainya dari ujung kabel, lalu goyang-goyang baterainya. Jika kabel tetap menempel maka rangkaian sudah bagus. Keempat baterai dihubungkan secara paralel menggunakan kabel yang disolder ke masing-masing kutub baterai. Jika timah solder kurang menempel maka sebaiknya dikerik kembali kutub baterainya atau bisa juga tambahkan flux ke mata solder sebelum menempelkan timahnya ke kutub baterai. Untuk memastikan jika kabel sudah menempel kuat atau belum, lakukan dengan angkat rangkaian baterainya dari ujung kabel, lalu goyang-goyang baterainya. Jika kabel tetap menempel maka rangkaian sudah bagus. Setelah kabel terpasang di kutub positif dan negatif baterai, sambungkan kabel positif dan negatif ke PCB power bank. Setelah kabel disolder ke PCB power bank, kita cek tegangan in dan out baterai menggunakan multimeter. Tegangan in yang normal adalah kisaran 3,7 volt sampai dengan 4,2 volt. Dan tegangan out yang normal adalah kisaran 5 volt. All good, baterai terpasang dengan baik, casing tertutup rapat, dan saatnya tes untuk ngecas HP.
Berdasarkan multimeter, tegangan in dan out sudah sesuai dan hasilnya normal. Sekarang kita tes apakah power bank bisa dicas. Oke, indikator cas menyala, tanda bahwa fungsi cas bekerja baik. Sekarang kita coba cas ke HP. Mantap, fungsi cas ke HP normal. Akhirnya powerbank ini berfungsi normal kembali. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe dan komen ya.